Padahal kesesatan ada pada diri kita sendiri. Apapun kepercayaan yang kita anut, ketika di dalam diri ada kesesatan, di dalam diri ada sifat merasa benar sendiri, sifat merasa pintar sendiri, sehingga yang lain salah, yang lain bodoh, goblok. Nah, ini sesuatu yang menyesatkan. Sedangkan kita tahu sesuatu yang menyesatkan adalah iblis, setan. Bukan iblis itu, bukan setan itu, bukan lur. Dirimu sendiri, diri kita sendiri. Ketika ada kesesatan dalam dirinya, maka kita disebut iblis, ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Para sedulur, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang bahagia. Apapun status kalian, saya sapa semuanya, bagi yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semoga kita senantiasa memilih untuk bahagia ketimbang memilih dalam kondisi yang kesusahan. Walaupun kondisi kita kesusahan, ketika kita selalu mengaktifkan kebahagiaan itu, maka hal ini akan membawa hati kepada ketenangan, ya lur ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan sebuah tema, ya. Sebuah tema yang berjudul mati sakjroning urip. Mati sebelum mati, untuk qobla anta maut, ya. Yang dimana mati di sini itu harus kita rasakan terlebih dahulu, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, kalimat ini harus kita garis bawahi, merasakan mati, ya. Ketika ada kalimat merasakan mati, berarti yang bisa merasakan adalah orang yang hidup. Nah, artinya kita harus bisa mematikan diri dari segala sifat yang bukan menjadi haknya, agar itu bisa dikembalikan, sehingga hiduplah kesadaran, hiduplah spiritualisme, ya, di sini. Ketika kita mau mematikan diri, mati di sini bukan mati raga, bukan matinya jasad. Mati di sini adalah matinya keakuan, matinya segala sifat yang merajai di dalam tubuh ini, dan sifat itu bukan sifat Allah. Ketika kita mematikan hal ini, maka kita nanti akan bisa kembali kepada sifat Allah yang mempunyai wujud yang tunggal, ya. Para sedulur dimanapun Anda berada, kita ngaji santai dulu agar saraf-saraf ini terbuka, ya, agar tidak tegang,
sehingga kita bisa mencerna ilmu ketuhanan ini dengan baik. Pakailah rasa, ya, hati, jangan pernah memakai ego kita, jangan pernah memakai logika, jangan pernah memakai akal, karena ini bukan ranahnya ya lur. Poros dulur dimanapun Anda berada, istilah Jawa mengatakan mati sakjeroning urip. Mati tapi hidup. Matinya sifat keakuan kehambaan, hiduplah sifat keakuan Allah di situ, ya. Ada sebuah istilah reinkarnasi. Reinkarnasi ini bukan matinya jasad terus hidup lagi ataupun terlahir kembali dan hidup lagi. Akan tapi secara hakikat mati ataupun reinkarnasi ini adalah matinya sifat keakuan kehambaan, sehingga setelah mati dia terlahir kembali menjadi bayi maknawi yang selalu membawa sifat-sifat Allah dalam wujud yang tunggal. Ini yang disebut reinkarnasi sesungguhnya secara hakikat, ya. Nah, kita tahu secara hakikat ini adalah sebuah hal yang sebenarnya, yang aslinya, ya. Berarti ketika bicara yang aslinya, berarti hakikat adalah membahas sesuatu yang asli, membahas sesuatu yang nyata, tidak semu. Nah, seperti itu poros dulur, ya. Saudaraku yang nampak ataupun yang tidak nampak, bagaimana agar bisa mematikan segala sifat kehambaan, ya. Nah, di dalam diri manusia itu terdapat sifat basariyah dan sifat basyiroh. Sifat basariyah yang mendominasi adalah nafsu keakuan diri hamba, nafsu keakuan diri makhluk, ya. Jadi sifatnya badan manusiawiyah, inilah yang disebut sifat basariyah. Di dalamnya terliputi yang bernama ego, sehingga kita mengaku-aku segalanya datang yang meliputi tubuh ini, sehingga bisa melakukan apa saja, melakukan pergerakan apa saja. Nah, ini yang banyak kita aku-aku, padahal satu hijab, satu dinding akan membatasi. Ketika sifat mengaku-aku ini lebih dominan, ya. Nah, ketika lebih dominan, maka kita tidak akan menembus dinding itu, dan dinding itu yang kita namakan dengan barzah. Nah, jadi barzah itu sekarang lur, bukan nanti, ya. Yang namanya alam barzah itu sekarang, bukan nanti, dan itu harus bisa ditembus, harus bisa dilalui saat ini, saat jasad masih hidup. Nah, gitu poros dulur, ya. Nah, makanya dalam sifat basariyah ini kita harus bisa menafikan. Di situ kan ada istilah holwat, uzlah, bahasa Jawanya topo broto, ya. Ini sebetulnya sama, hanya saja ketika kita
mengistilahkan dengan bahasa Topo Broto, dan kita langsung lari kepada kejawen. Ketika kita lari kepada kejawen, langsung kita beranggapan bahwa itu adalah ajaran yang menyesatkan. Padahal kesesatan ada pada diri kita sendiri. Apapun kepercayaan yang kita anut, ketika di dalam diri ada kesesatan, di dalam diri ada sifat merasa benar sendiri, sifat merasa pintar sendiri, sehingga yang lain salah, yang lain bodoh, goblok. Nah, ini sesuatu yang menyesatkan. Sedangkan kita tahu sesuatu yang menyesatkan adalah iblis, setan. Bukan iblis itu, bukan setan itu, bukan lur. Dirimu sendiri, diri kita sendiri, ketika ada kesesatan dalam dirinya, maka kita disebut iblis, ya lur ya. Itu perlu kita tahu lur. Nah, bagaimana proses untuk menuju mati sebelum mati, mutu qabla anta maut ini? Di dalam proses secara umum yang kita lakukan kholwat ataupun uzlah di sini, ya, untuk pemula, ya kita harusnya menyepi di kesendirian terlebih dahulu. Ya boleh di keramaian, boleh. Jadi jangan campur adukan sifat basyariah dengan sifat basyirah. Basyariah boleh berkumpul bareng dengan siapa saja, dalam aktivitas apa saja boleh. Hanya saja basyirohnya harus tetap melihat yang tunggal, bahwa di dalam sifat basyariah itu terliputi sifat-sifat basyiroh, ya, yang dimana basyiroh itu adalah mata kolbu yang hanya melihat hidupnya sang tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraneka ragam perbedaan bentuk, beraneka ragam perbedaan status sosial, beraneka ragam perbedaan budaya, agama, dan lain sebagainya, itu hanya basyariahnya, itu hanya lahiriahnya, yang mana hal ini akan menjebak kita manakala perbedaan ini diakui bahwa apa yang saya percaya, apa yang saya anut ini lebih benar daripada mereka. Nah, maka dari itu kita harus merenung dan merenung di situ lur. Harus bisa memilah-milah, ya, mana yang seharusnya saya tetapkan dan mana yang seharusnya saya nafikan, ya. Di pasar misalnya kita ketemu banyak orang, banyak permasalahan, ya. Ketika kita melihat basyariahnya saja, ketika kita melihat wujud-wujud rupa-rupa makhluk di situ, maka kita tidak bisa melihat yang tunggal, dan di situ otomatis akan keluar ego, keluar keakuan, sehingga berkompetisi untuk menjadi lebih baik, ya. Wah, si A dagangannya rame, si B dagangannya sepi. Jelas ketika hanya melihat basyariahnya saja di situ, ya. Ketika hanya melihat fisik lahiriahnya saja,
yang rame si A, yang sepi si B. Otomatis di situ ada kecemburuan ya. Sifat iri pasti muncul. Dan pasti di situ juga terselimuti amarah. Kurang ajar ini. Dagangan saya sepi, sebelah saya rame padahal itu. Kenapa saya sepi? Kurang ajar ini. Nah akhirnya si akal ini, pikiran sebagai nafsu ini mengajak bagaimana caranya agar saya bisa bersaing dengan dia. Dan di situ menghalalkan segala cara. Akhirnya pergi ke dukun, minta apa? Pengklaris, minta apa? Di situ agar bisa berwibawa, agar magnetnya itu tinggi, bisa menarik pembeli. Nah itu karena apa? Kita tidak bisa melihat yang tunggal. Apabila kita sudah menetapkan, sudah melihat segala sesuatu dengan basyirah, mata kolbu ya, maka walaupun si A dagangannya ramai, si B dagangannya sepi, yang ramai ya Allah, yang sepi ya Allah. Yang ramai keinginan Allah, yang sepi pun keinginan Allah. Clear. Masalahnya di mana coba? Jadi benar, dunia ini panggung sandiwara ya, panggung sandiwara loh ya. Makanya jangan berkecil hati, jangan berputus asa ya. Makan nggak makan, cukup nggak cukup, kita hanya cukup tersenyum. Yang terpenting jasad ini, basariah ini tetap menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Pengen menghidupi keluarga, kita harus tetap kerja walaupun hasilnya minim ya. Ketika kita bisa melihat Allah di situ, bahwa di dalam jasad ini adalah murni keinginannya Allah, yang dikeluarkan rizkinya pun sedikit adalah keinginannya Allah. Jadi kita harusnya tersenyum. Ini yang perlu dimatikan sehingga tidak timbul amarah, tidak timbul kesombongan, tidak timbul iri, dengki dan lain sebagainya. Seperti itu ya, seperti itu aja ya lur ya, tidak usah banyak-banyak ya. Jadi prosesnya kita harus senantiasa merenungi diri bahwa hidup ini diliputi, jasad ini diliputi yang bernama hidup ya. Maka ketika melihat sesuatu, rupa-rupa makhluk di situ, rupa-rupa permasalahan, yang perlu diingat satu adalah lihatlah sisi hidupnya di dalam sesuatu apapun itu, terliputi yang bernama hidup. Nah, ketika kita mencaci sesuatu itu artinya kita telah mencaci Allah. Ketika kita menyalahkan sesuatu itu artinya kita telah menyalahkan Allah. Hati-hati lur ya. Nah demikian saja, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.